Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Haja Siti Hikmah SPD MSI dan yang saya hormati teman-teman kelas Psikologi 4D. Perkenalkan, saya Kesha Devlina dengan NIM 20070161140. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi aspek-aspek psikologis ARPK. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai aspek-aspek ARPK, mari kita membahas terlebih dahulu apa itu ARPK. Menurut Effendi, anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang diduga memiliki kelainan atau penyimpangan dari keadaan anak normal umumnya dalam hal fisik, mental, ataupun karakteristik perilaku sosialnya. Melalui pengertian sebelumnya, maka anak dan remaja dikategorikan berkebutuhan khusus dalam 3 aspek. Yang pertama ada aspek fisik, kedua aspek mental, dan ketiga aspek sosial. Aspek fisik. Aspek fisik ini merupakan kelainan yang terjadi pada satu atau lebih organ tubuh tertentu yang mengakibatkan fungsi fisik tubuhnya tidak dapat menjalankan perannya secara normal. Kelainan fisik ini terdiri dari 4, yakni yang pertama ada kelainan pada indera penglihatan atau biasa disebut dengan tunanetra. Menurut gradasi ketajaman penglihatan, keadaan anak yang mengalami kelainan penglihatan dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, anak dengan kelainan penglihatan yang masih dapat dipulihkan menggunakan pengobatan atau alat optik. Pada kondisi ini, anak tidak dapat digolongkan pada kasus kelainan penglihatan dalam pendidikan khusus, dikarenakan mereka dapat dibimbing tanpa program khusus. Yang kedua adalah anak dengan kelainan penglihatan dengan kemungkinan dapat dipulihkan dengan pengobatan atau alat optik. Akan tetapi, kemampuan menggunakan fungsi penglihatannya secara optimal sangat minim, yang menyebabkan anak tidak dapat mengikuti sekolah normal. Yang ketiga, anak dengan kelainan penglihatan yang tidak dapat dipulihkan dengan bantuan pengobatan atau alat optik. Akibat kelainan penglihatan yang parah mengakibatkannya pemenuhan pendidikan dapat dibimbing melalui indera selain mata. Keadaan ini biasa disebut dengan tunanetra berat atau buta. Aspek fisik selanjutnya adalah kelainan pada indera pendengaran atau biasa disebut dengan tunarungu. Menurut ilmu pendidikan anak, dapat digolongkan memiliki kelainan indera pendengaran atau tunarungu jika disfungsi organ-organ yang berperan menghantarkan dan mempersepsi pendengaran menyebabkan tidak dapat mengikuti pendidikan secara normal, sehingga membutuhkan layanan pendidikan khusus. Tingkat tunarungu dapat diukur melalui satuan desibel atau dB. Berdasar tingkat gradasinya menurut ISO International Standard Organization, seseorang dapat dikatakan tunarungu dalam arti tuli apabila hasil tes pendengaran memperlihatkan kehilangan kemampuan mendengar 70 dB atau lebih. Seseorang yang ada pada kategori tunarungu akan merasakan kesulitan dalam mengerti atau memahami pembicaraan orang lain, walaupun terdapat alat bantu ataupun tidak. Yang ketiga adalah kelainan kemampuan berbicara atau yang biasa disebut sebagai tunawicara. Ketidakberdayaan untuk mengungkapkan pemikirannya terhadap orang lain atau pendengar melalui organ bicara akibat celah langit-langit, bibir sumbing, atau kerusakan otak. Oleh sebab itu, pesan sesederhana menjadi sulit dipahami dan membingungkan lawan bicaranya. Kelainan bicara ini dapat terjadi pada artikulasi, nada suara, arus bicara, dan struktur bahasanya.
Selanjutnya adalah kelainan fungsi anggota tubuh atau biasa disebut dengan tunadaksa. Tunadaksa adalah gangguan yang terjadi pada satu atau organ tubuh yang membuat penderitanya kesulitan dalam memaksimalkan peran tubuhnya secara normal. Menurut jenisnya, kelainan alat motorik tubuh dibedakan menjadi kelainan fungsi tubuh ortopedi atau tunadaksa ortopedi, yaitu anak yang mengalami ketidaksempurnaan pada anggota tubuhnya, khususnya pada bagian tulang-tulang, otot tubuh, dan daerah sendi. Contoh tunadaksa ortopedi diantaranya adalah poliomyelitis, tuberkulosis tulang, artritis, dan hemiplegia. Jenis yang kedua adalah anak yang mengalami kelainan fungsi anggota tubuh saraf. Salah satu contohnya adalah cerebral palsy atau CP, yang merupakan kelainan pada aspek motorik akibat disfungsinya sistem saraf di otak. Selanjutnya adalah aspek mental. Anak dengan kelainan mental adalah anak yang mengalami kelainan kemampuan berpikir kritis serta logis dalam merespon lingkungan sekitarnya. Kelainan mental ini terdiri dari anak berkemampuan mental lebih supernormal atau biasa disebut anak berbakat, serta anak berkemampuan mental sangat rendah abnormal atau biasa disebut dengan tunagrahita. Kelainan mental anak unggul atau lebih dikategorikan menjadi: pertama, anak mampu belajar dengan cepat atau rapid learner. Kedua, anak berbakat atau gifted. Dan ketiga, anak genius atau extremely gifted. Anak dapat dikategorikan belajar cepat jika indeks kecerdasannya berada pada rentang 110 hingga 120. Anak dapat dikategorikan berbakat bila indeks kecerdasannya berada pada rentang 120 hingga 140. Dan anak dapat dikategorikan jenius bila indeks prestasinya berada pada rentang di atas 140. Anak yang berkemampuan mental sangat rendah atau tunagrahita merupakan anak yang dikenal memiliki tingkat kecerdasan di bawah normal, sehingga memerlukan bantuan khusus dalam tugas perkembangannya, terutama pada kebutuhan program pendidikan serta bimbingannya. Berdasarkan kemampuan yang bisa dirujuk sebagai dasar pengembangan potensi, anak tunagrahita dapat dikategorikan menjadi: pertama, anak tunagrahita memiliki kemampuan untuk dididik dengan rentang IQ 50 hingga 75. Anak tunagrahita memiliki kemampuan untuk dilatih dengan rentang IQ 25 hingga 50. Dan yang terakhir, anak tunagrahita memiliki kemampuan untuk dirawat dengan rentang IQ 25 ke bawah. Yang ketiga adalah aspek sosial. Anak dan remaja yang mengalami hambatan dalam menempatkan perilakunya terhadap lingkungan sekitar, tata tertib, norma sosial, dan lain-lain. Anak dan remaja yang tergolong dalam aspek ini biasa disebut dengan tunalaras. Tentu kelainan perilaku sosial ini misalnya kompensasi berlebihan, sering bentrok dengan lingkungan, pelanggaran hukum, ataupun kesopanan. Berdasar sumber terjadinya, tindak kelainan perilaku sosial secara penggolongan dibedakan menjadi: pertama, tunalaras emosi, yakni kelainan perilaku sosial yang ekstrim sebagai wujud gangguan emosi. Yang kedua adalah tunalaras sosial, yakni penyimpangan perilaku sosial sebagai wujud kelainan dalam penyesuaian sosial karena bersifat fungsional. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.